Halo, balik lagi sama saya Satria dari Piston Plus Media. Di pinggir saya ini sekarang ada Kawasaki Ninja R 150 tahun 2009. Kenapa saya bilang Kawasaki Ninja R? Padahal sudah jelas ya. Strippingnya di sini bertuliskan Ninja SS. Penasaran kan kenapa Ninja R ini bisa berbaju SS? Kita langsung ke review motornya. Sebelum kita ngomongin Kawasaki Ninja R yang berbaju SS ini, kayaknya kurang lengkap kalau misalnya kita ngomongin sejarah dari Kawasaki Ninja 150R yang bertipe naked ini. Yang dimana Kawasaki Ninja 150R yang bertipe naked ini cukup bervarian dari tipenya itu. Kenapa saya bilang cukup bervarian? Karena dari Ninja ini tuh sudah ada dari awal tahun 2000-an kalau nggak salah, yaitu dengan Ninja KR 150R yang berkode mesin KISS. Dari awal Ninja Naked yang pertama itu keluar, perbedaannya dengan yang sekarang itu pada di bagian mesin. Kenapa saya bilang di bagian mesin? Karena di bagian mesinnya itu dia belum menggunakan sistem KIPS atau yang lebih dikenal Kawasaki Integrated Power Valve System, yang dimana motor ini tuh sudah menggunakan power valve. Sedangkan motor yang sebelumnya itu belum. Dia masih ibaratnya teknologinya masih kuno lah kalau kita bisa bilang. Teknologinya masih zaman dulu gitu. Nah, si power valve ini tuh sedikit info kenapa Kawasaki sangat dibutuhkan si power valve ini tuh. Karena untuk menekan putaran bawahnya dari mesin 2 tak. Yang dimana mesin 2 tak itu dikenal dengan putaran bawahnya yang berat. Maka dari itu diadakanlah si power valve ini tuh pada motor Kawasaki Ninja 150 ini. Nah, kemudian berlanjut dari Kawasaki KISS yang tadi, Ninja R KISS yang tadi, ada yaitu setelahnya itu Kawasaki Ninja R juga. Tapi dia itu sudah menggunakan mesin yang bertipe Super KIPS. Nah, si mesin yang bertipe Super KIPS ini bisa dibilang dia itu munculnya itu awal tahun kalau nggak salah ya. Kalau salah boleh kalian koreksi nanti di kolom komentar. Itu tuh awal tahun kalau nggak salah 2006 kalau nggak salah untuk di Ninja R ini. Kalau nggak salah itu di tahun 2006 dia itu baru menggunakan Super KIPS. Nah, selain itu berbarengan juga di tahun itu Kawasaki Ninja itu yang tipe R-nya ini tuh mengeluarkan yang tipe rendahnya lagi. Karena kan bisa dibilang yang Kawasaki Ninja tipe R yang sudah Super KIPS agak mahal tuh si harganya tuh. Dia mengeluarkan yang tipe rendahnya yaitu Kawasaki Ninja M. Nah, perbedaannya hanya terdapat pada bagian pengereman belakang. Kalau bisa dilihat, pengereman belakangnya itu yang Kawasaki Ninja M itu dia masih menggunakan trombol. Kemudian di tahun yang selanjutnya yaitu tahun 2008, 2009 seperti motor ini keluarlah Kawasaki Ninja VR. Nah, ini tuh yang kenapa saya tadi bilang kok disebutkannya Kawasaki Ninja R tahun 2009 ya, bukan Kawasaki Ninja SS sesuai pada tulisan strippingnya. Nah, si Kawasaki Ninja VR ini bisa dibilang seri paling tingginya dari Kawasaki Ninja Naked ini. Kenapa saya bilang Kawasaki seri tertinggi dari Kawasaki Ninja Naked ini? Karena si tipe SS ini tuh ibaratnya downgrade-nya dari tipe VR. VR itu kalau kalian belum tahu yang kepalanya barong. Nah, itu Kawasaki Ninja VR. Itu tuh lebih tinggi daripada tipe yang SS ini. Karena Kawasaki buat tipe SS ini tuh ibaratnya tipe rendahnya dari Kawasaki Ninja VR itu. Nah, kenapa saya bilang tipe rendahnya dari Kawasaki Ninja VR? Padahal kalau misalnya sekarang gitu ya ramenya, mungkin anak-anak 2 tak di sini bakal ada beberapa orang yang kontroversi dengan ucapan saya tadi. Wah, enggak bang, misalnya
eh, tinggian SS daripada VR dan sebagainya. Sedikit penjelasan kenapa saya bilang di sini tingginya VR. Karena dulu itu Kawasaki mengeluarkan Ninja VR itu lebih mahal daripada Ninja SS. Pertama itu. Dan memang saya sudah searching di beberapa laman, di beberapa website juga, bahwasannya emang sebenarnya kalau dulu itu lebih tinggi Ninja VR daripada Ninja SS. Cuman ada cumannya. Karena mungkin di Indonesia orang tuh lebih senang melihat, ya kalau bisa dibilang, visual dari Kawasaki Ninja SS. Karena memang dari segi tampilan ya, karena Ninja Kiss-nya itu pertama keluarnya naked tuh lampunya bulat, enak dilihat tuh. Kayaknya kalau misalnya lampunya nggak bulat tuh, wah kayaknya bukan ninja nih kelihatannya. Iya sih, saya pun pribadi, pengalaman saya pribadi pun memang lebih enak melihat dari visualnya Ninja SS ketimbang Ninja VR. Cuman ternyata Ninja VR itu bisa dibilang tipe tertingginya loh, bukan tipe ibaratnya SS itu lebih rendah malah dari tipe Ninja VR ini. Dari tahun 2009 sampai tahun 2015 berbarengan keluarnya, yaitu Ninja VR dan juga Ninja SS. Nah, si Ninja SS ini itu pada zaman saat itu ya, karena di tahun-tahun itu tuh ada rumor bahwa 2 tak itu disuntik mati, ya kan? Karena mungkin dari nggak lolos uji emisi dan sebagainya lah gitu. Nah, si Ninja VR ini lebih laku ketimbang Ninja SS. Entah bagaimana persepsi orang pada zaman itu ya, saya juga nggak tahu. Karena mungkin kalau misalnya kita ngomongin visual itu ya kembali ke selera kita lagi. Kita nggak bisa mendiskriminasi bahwa Ninja VR lebih jelek, nggak juga. Kan itu gimana gimana ibaratnya kesukaan kita lah. Gimana senangnya kita tuh lebih senang SS atau VR. Nah, pada zaman itu memang banyak yang membeli itu Ninja VR. Kebetulan si Ninja SS ini jarang yang belinya. Maka sekarang ketika Ninja sudah ramai lagi, Ninja SS harganya lebih mahal. Itu mungkin persepsi orang bilangnya itu Ninja SS lebih tinggi ketimbang Ninja VR. Karena populasi Ninja SS-nya lebih sedikit. Otomatis orang yang pengen Ninja SS mau nggak mau nyarinya agak lebih sulit dibanding nyari Ninja VR ini. Jadi harganya juga lebih mahal sekarang untuk di pasaran. Kalau untuk Ninja SS itu kondisi standar bisa kurang lebih 30 jutaan. Terakhir saya nyari itu. Kalau Ninja VR ini under 20 juga oke lah. Kalau Ninja VR ini tuh masih oke harganya. Di under 20 tuh ya udah dapet lah Ninja VR ini. Nah, ini anak-anak, ya bisa dibilang anak-anak Indonesia itu mungkin wah kayaknya kemahalan nih kalau beli Ninja SS. Maka dari itu di-convert lah si Ninja VR ini ke SE. Jadi gimana caranya? Dia beli nih, kita beli ngeluarin budget nggak begitu gede, tapi kita punya Ninja Sport Naked yang tampilannya nggak jauh beda sama SS. Ya, jadi inilah terciptalah motor ini, Ninja VR Convert to SS. Saya lebih senang di sini menyebutnya convert. Mungkin kalau anak-anak rata-rata bisa menyebutnya itu Ninja Air Up SS. Kenapa saya nggak suka menyebut Ninja Air Up SS? Karena yang tadi saya bilang sebetulnya jatuhnya itu downgrade sebenarnya. Kalau misalnya saya baca-baca dari beberapa sumber itu sebenarnya jatuhnya downgrade. Jadi saya lebih senang di sini menyebutnya itu mungkin Ninja Air Convert to SS itu. Oke, sekarang kita lanjut berbicara tentang fitment. Kalau misalnya buat kalian yang mungkin udah sering lah melihat Ninja dari tipe naked ini atau Ninja Air lah ibaratnya, pasti udah gak aneh dengan fitment yang ada di depan kalian sekarang. Buat kalian yang udah sering pakai Ninja lah gitu ya. Nah, kenapa saya bilang gak aneh? Yang pertama, fitment ini tuh sekarang lagi tren. Kalau misalnya di masyarakat Indonesia, khususnya pecinta motor 2 tak Kawasaki Ninja. Kenapa jadi tren? Karena bawaannya itu, velgnya itu untuk Ninja Air ini tuh emang sedikit agak mungkin kurang enak dipandang kali ya. Bisa dibilang kurang enak dipandang, dan digunakannya pun karena mungkin itu teknologi zaman dulu ya. Untuk saat ini kurang enak lah kalau misalnya kita
perbandingkan dengan motor-motor sekarang. Karena untuk bagian dari bannya saja ini tuh orisinilnya sebenarnya untuk bagian depan itu ring 17. Nah, di bagian belakang itu velgnya ring 18. Itu emang agak sedikit memiliki perbedaan lah. Apalagi saat menggunakan manuver atau kita sering nikung-nikung gitu emang kurang enak. Jujur emang lebih susah lah kalau dipakai nikungnya itu. Nah, maka dari itu salah satunya itu dirubahlah si velgnya itu menggunakan ukuran yang rata, yaitu 17-17. Nah, kalau zaman dulu memang Kawasaki Ninja itu rata-rata mempertahankan velg originalnya. Kenapa mempertahankan velg originalnya? Karena pada zaman dulu belum ada teknologi seperti sekarang. Adanya sosial media dan sebagainya, kita bisa searching ya bagaimana cara memasukkan velg yang bukan peruntukannya untuk Ninja di motor Ninja ini. Nah, karena sekarang bisa dibilang motor ini tuh sudah memasuki zaman yang cukup modern. Nah, fitmentnya pun ikut modern juga. Nah, pada motor ini tuh fitment yang kebanyakan orang gunakan sebenarnya. Bisa dibilang. Ya, kalau misalnya Ninja R itu kita rubah ke SE lampu depannya. Lalu misalnya velgnya kita ganti dengan yang 17 rata. Nah, sama halnya dengan Ninja SS asli. Karena ini kan Ninja R ya, di convert to SS. Nah, kalau misalnya Ninja SS asli pun sama, karena orisinilnya tuh sama velgnya 17-18. Fitmentnya nggak jauh beda seperti ini. Untuk di bagian kakinya ya, terutama di bagian velg dan juga di bagian bannya juga. Nah, sekarang kita masuk ke bagian velg. Mungkin kita jelasin dari velg depan ya. Nah, bisa dilihat di sini. Velgnya itu menggunakan dari cabutan motor Honda. Di sini tuh menggunakan velg dari motor CB 150. Kenapa penggunanya menggunakan motor CB 150? Memang pada saat ini tuh populer velg-velg yang digunakan di motor Ninja itu kebanyakan velg-velg bawaan dari motor Honda. Kenapa velg bawaan dari motor Honda? Yang pertama, velgnya itu bisa kita bilang kuat ya si velgnya tuh. Karena velg ori Honda itu udah NK. Yang pertama. Yang kedua, desain palangnya pun memang eye catching sih. Kalau misalnya kita nggak kita pungkiri ya, memang eye catching juga untuk desain velg palang Honda itu. Apalagi dari motorsportnya Honda gitu kan. Palang-palangnya keren-keren kalau Honda tuh. Makanya kebanyakan dari motor-motor Kawasaki ini tuh kebanyakan pakai velg-velg dari motor Honda. Bahkan sampai ke velg balapnya motor Honda seperti NS1, NX4. Itu kan motor-motor yang ada di motor balapnya motor Honda gitu kan. Ya kalau misalnya dibilang kelas Moto3-nya lah bawaannya. Nah, kalau di sini kita di sini tuh menggunakan velg dari CB 150. Nah, kalian mungkin di sini ada yang bertanya, "Bang, kok bisa sih ibaratnya velg motor Honda masuk ke Ninja?" Nah, di sini tuh kita bisa di kalau bahasa bengkelnya tuh di PNP kan atau plug and play. Gimana caranya velgnya itu masuk ke si motor Ninja ini? Sebenarnya yang dirubah juga nggak cukup banyak sih, cuman dari bagian lahar atau lahar roda dan juga bos-bosannya bushing. Bushing itu untuk mengukur jarak antar halu-halu kalau misalnya di bagian depan dan juga antar arm kalau misalnya di bagian belakang. Nah, itu gunanya bushing. Dan juga si laharnya. Untuk perubahan di laharnya itu paling kalau untuk velg CB ini itu merubah menggunakan lahar yang berdiameter asnya 15 mili karena di sini Ninja itu as rodanya itu berdiameter 15 mili. Jadi harus dirubah si laharnya. Nah, saya juga dapat informasi dari beberapa bengkel, makan sudah ada yang menyediakan laharnya untuk si velg ini tuh. Jadi kalian tinggal cari aja ke toko-toko bearing atau toko-toko lahar lah. Kalian tinggal menyebutkan kodenya. Kalau nggak salah 6301 yang diameter asnya 15 mili kalau nggak salah. Tinggal disebutin aja kalau nggak salah ya. Nah, kemudian di sini kita lanjut lagi. Yang dapat terlihat yaitu piringan. Nah, ini kelebihannya kalau kalian merubah pelek kalian jadi bisa enak ngerubah piringannya. Kenapa bisa enak ngerubah piringannya? Karena velg Honda itu banyak piringannya. Macam-macamnya tuh ibaratnya
pabrikan-pabrikan spare part aftermarket tuh banyak buat piringan untuk motor-motor Honda. Contohnya ini yang di velg CB ini. Dia itu pabrikan aftermarket dari PSM itu mengeluarkan buat si velg Honda ini, yang dimana piringan ini semi floating. Nambah cakep juga kan si motornya jadinya. Nah kemudian selanjutnya itu di bagian ban. Ban ini udah menjadi, bisa dibilang jadi primadonanya tuh rata-rata kalau di anak-anak ninja tuh, kalau nggak Pirelli Diablo Rosso Corsa, kayak di motor ini Diablo Rosso Sport, rata-rata ya primadonanya tuh. Nggak tahu kenapa sih, mungkin memang gripnya bagus, dan juga eye catching juga dilihat. Untuk ukurannya di bagian depan ini menggunakan ukuran 90/80 dari Pirelli Diablo Rosso Sport. Nah kemudian kita ke bagian belakang. Nah di bagian belakang ini menggunakan ukuran, untuk si bagian bannya itu menggunakan ukuran 110/70. Jadi si motor tuh terlihat ramping tapi nggak over juga gitu, gendut si bannya tuh. Ya, selanjutnya yang dirubah dari motor ini yaitu di bagian knalpot di sini. Knalpotnya itu menggunakan dari merek KJR. KJR ini kalau nggak salah produsen knalpot asal Indonesia juga, bukan dari luar. Jadi bisa disebut ini produk lokal yang kualitasnya cukup oke juga. Nah, fitment ini tuh rata-rata memang kebanyakan pengguna Ninja untuk yang sport naked itu nggak jauh seperti ini fitmentnya. Dia pasti mainin di velg, kalaupun nggak di velg dari segi pengereman, hanya di motor ini memang tidak dirubah, pengeremannya masih orisinil. Pasti maininnya dari segi pengereman, mau itu menggunakan yang 4 piston atau yang misalnya yang monoblok lah dan sebagainya. Itu sih biasanya. Dari segi master rem juga biasanya orang-orang suka menggunakannya, paling menggunakan tipe-tipe Brembo kalau yang head-onnya. Kalau misalnya yang agak middle-nya itu paling pakai RCB biasanya untuk Ninja ini. Ya, untuk fitment mungkin nggak jauh beda lah dengan fitment pada kebanyakan umumnya, karena orang Indonesia itu yang tadi saya bilang visualnya lebih menerima, senangnya itu kayaknya dominannya tuh Ninja SS. Kenapa? Ya karena lebih kelihatan ninjanya gitu dibanding dengan yang VR. Karena kalau yang VR sekarang kita modifikasi misalnya ganti velg dan sebagainya, tapi depannya kita nggak rubah, tetap beda feelnya, bukan kayak Ninja gitu. Jadi kesan klasiknya dapat, fitment seperti ini tuh, kesan sportingnya juga dapat. Itu yang kenapa orang-orang kebanyakan lebih memilih fitment ini. Selain itu, fitment ini juga berfungsi kepada cara kita berkendara, dari mulai kenyamanan, lalu misalnya dari safety-nya juga, yang dimana yang tadi saya bilang, ketika rodanya udah 17, manuver kita pun jadi lebih enak di motor ini. Ya kita lebih lincah lah untuk berkendaranya, apalagi kan Indonesia terkenal dengan trafiknya yang lumayan padat ya. Nah, dengan ring 17 itu enaknya lebih lincah si motornya. Jadi lebih comfort lah digunakannya. Seperti itu. Bukan hanya dari segi looks-nya aja, tapi dari segi fungsinya juga emang bagus kalau misalnya kita lihat. Mungkin segitu review dari motor Kawasaki Ninja R tahun 2009 ini. Buat kalian yang pengen tanya-tanya seputaran bagaimana sih memilih Ninja R yang baik buat digunakan, atau misalnya yang proper lah dari segi harga ataupun spesifikasinya, boleh langsung DM aja di IG kita, yaitu di sini piston.plus, atau misalnya mau DM langsung ke saya di Instagram boleh. Di sini kita cantumkan juga Satria 9-nya 4 kali. Nah, mungkin sekian. Jangan lupa like, komen, dan subscribe biar kita lebih semangat buat apa lagi sih ke depannya, kita review motor apa lagi yang enak dan juga unik buat direview. Sekian dari saya, Satria. Selamat siang.